Shalom jemaat Tuhan, pada ibadah dalam rangka memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari kita akan merenungkan satu topik kemuliaan Tuhan Yesus yang terambil dalam Kisah Rasul 1 ayat 6-11. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh Hikmat, Roh Kudus ya Tuhan. Bimbing hamba-Mu dan bimbing setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan Tuhan Yesus. Mari kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 6-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam ayat 9-11, sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Jemaat Tuhan, apakah makna kata kemuliaan? Kemuliaan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti keluhuran. Keluhuran budi dan sumbangsi, keagungan, kehormatan, berkaitan dengan bermutu tinggi dan berharga. Itulah makna kemuliaan. Contoh misalnya para peraih hadiah Nobel yang diakui dunia adalah orang-orang yang mulia, maksudnya sumbangsi mereka. Tidak mesti mereka hidup tanpa dosa, tapi sumbangsi mereka dianggap oleh para penilai itu disebut orang-orang yang layak menerima hadiah Nobel perdamaian, Nobel dalam bidang obat-obatan, Nobel dalam berbagai macam bidang, dalam bidang ekonomi dan lain-lain. Kita ambil contoh, lihat tentang seorang yang dari Timor Leste yang bernama Bapak Jose Ramos Horta, yang pada beberapa tahun yang lalu pernah menerima Nobel perdamaian, yang kemudian pernah jadi presiden negara Timor Leste. So sekalian, ini adalah salah satu contoh orang yang pernah menerima Nobel. So sekalian, orang-orang yang dianggap salah satu orang daripada yang dianggap mulia. So sekalian, kalau kita memperhatikan suatu hal yang penting, apa arti kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah mempunyai arti gabungan semua sifat ilahi. Allah yang mulia, maksudnya apa? Allah yang menggabung dalam dirinya sifat-sifat ilahi. Beliau maha kuasa, maha suci, maha benar, maha hikmat, adil, kasih, maha tinggi, dan lain-lain. Semua sifat-sifat yang sifatnya ilahi itu digabung dalam satu kata yang disebut dengan kemuliaan Allah. Sebagai peta dan teladan Allah, manusia diberikan kemuliaan ilahi. Diberikan kemuliaan ilahi. Ya, walaupun manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah, tapi sebagai mahkota ciptaan Allah, manusia diberikan kemuliaan ilahi. Kita lihat dalam Mazmur 8 ayat 4-9 dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, ini berkaitan dengan manusia ya, sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Tidak sama dengan Allah, tapi manusia disebut sebagai diciptakan
hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, memang manusia diciptakan hampir sama seperti Allah, tapi tidak sama dengan Allah, hampir sama seperti Allah. Namun karena dosa, manusia telah kurang kemuliaan Allah. Kurang kemuliaan Allah. Lihat dalam Roma 3 ayat 23. Lalu sekalian, dalam terjemahan kita dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan itu lebih tepat diterjemahkan dengan kata kurang. Ya, misal saja dalam terjemahan Contemporary English Version dikatakan, all of us, semua kita have sinned, telah berdosa, and fallen short, telah kurang of God's glory, kemuliaan Allah, telah kurang kemuliaan Allah. Lalu sekalian, ya, Yesus sebagai sang anak manusia, A-nya huruf besar, M-nya huruf besar, itu adalah Yesus. Hanya Yesus yang disebut sebagai A-nya huruf besar, M-nya huruf besar, sebagai anak manusia. Yesus sebagai sang anak manusia punya kemuliaan yang kekal dan luar biasa. Tidak sama dengan manusia lainnya. Dinyatakan dalam mujizatnya yang beliau pernah lakukan. Yohanes 2 ayat 11 dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Yaitu Yesus mengubah 6 tempayan air biasa diubah menjadi air anggur yang begitu manis, bahkan lebih manis daripada air anggur sebelumnya. Hal itu, mujizat itu dibuat oleh Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dari mujizatnya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dengan melakukan banyak mujizat, itu adalah salah satu tanda daripada kemuliaan Yesus sebagai A-nya huruf besar, anak Allah, sang firman Allah yang menjadi daging. Nah, kita akan melihat beberapa macam kemuliaan Tuhan Yesus. Beberapa macam. Yang pertama, kemuliaan sebelum dunia ada. Itu yang Injil Yohanes 17 ayat 5 mengatakannya. Kemuliaan sebelum dunia ada. Now Father, sekarang Bapa, give me back, berikan aku kembali the glory, kemuliaan that I had with you, yang aku punya, aku miliki bersama dengan Engkau Bapa. Before the world was created, sebelum dunia diciptakan. Terus sekalian, nah, kemuliaan Yesus itu dinyatakan pada waktu Yesus dimuliakan di atas satu gunung. Ya, kemuliaannya secara fisik itu disaksikan oleh 3 orang, tidak 1 orang. Ya, secara hukum satu fakta baru jelas dinyatakan sebagai satu hal yang akurat jikalau disaksikan minimal oleh 2 orang. Tapi Yesus waktu dimuliakan di atas gunung disaksikan oleh 3 orang muridnya yang bernama Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Lihat Matius 17 ayat 1 dan 2, Yohanes 1 ayat 14 dan selanjutnya. Terus sekalian, itu kemuliaan pertama. Kemuliaan kedua yang Yesus miliki adalah kemuliaan saat kelahirannya di Betlehem. Saat kelahiran di Betlehem. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kelahiran dari manusia mana yang pada waktu lahir, ya, diiringi oleh malaikat-malaikat surgawi, mereka menyanyi memuliakan dia, memuliakan sang bayi yang baru lahir itu. Tidak ada manusia lain. Tidak ada nabi-nabi, rasul-rasul yang seperti ini. Hanya satu pribadi, yakni Yesus Kristus. Ialah sang firman yang menjadi manusia.
Ketika beliau lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Ya, dengan memuji Allah, mereka berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Sejak kelahirannya, Yesus memang luar biasa. Kelahiran Yesus itu bersifat paradoks. Paradoks maksudnya dua hal yang nampaknya kontradiksi, tapi itu yang terjadi. Dua hal yang nampaknya kontradiksi, tapi itu yang terjadi. Misalnya ambil contoh, kalau kita lihat es batu, es balok di bawah sinar matahari jam 12 siang misalnya, kita lihat, loh kok ini benda ini kok berasap. Kita punya pemikiran kalau sesuatu berasap tuh pasti panas. Ya, seperti air mendidih gitu ya. Wah, ini es batu, es balok kok berasap. Tapi waktu kita pegang kok dingin sekali. Ya, berasap tapi dingin. Itu namanya paradoks. Dua hal yang nampaknya kontradiksi, tapi itu yang terjadi. Kelahiran Yesus itu bersifat paradoks. Beliau lahir di kandang, tetapi diiringi oleh para malaikat surgawi. Ini luar biasa. Lahirnya di kandang binatang, tapi diiringi oleh para malaikat surgawi. Itu paradoks. Kemuliaannya saat kelahirannya. Puji Tuhan. Ya. Kemudian, yang ketiga, kemuliaan kehidupannya, kehidupan Yesus. Ya, kehidupannya penuh dengan mulia. Kehidupan yang mengutamakan pelayanan. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang mengutamakan pelayanan. Bahkan pengorbanan bagi orang-orang lain. Bukan hanya pelayanan tapi pengorbanan. Lihat Matius 20 ayat 25 sampai 28. Dikatakan, tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia itu Tuhan Yesus. Datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagi banyak orang. Bukan menjadi tebusan bagi semua orang. Tapi menjadi tebusan bagi banyak orang. Berapa banyak? Nggak tahu. Berapa juta? Nggak tahu. Tuhan nggak memberitahu lewat firman-Nya. Ya, tapi hanya dikatakan jadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi anak manusia itu Yesus itu datang bukan untuk dilayani. Beliau datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Puji Tuhan. Ini kemuliaan kehidupan Yesus. Kehidupan yang mengutamakan pelayanan, bahkan pengorbanan bagi orang lain. Kita pun sama sebagai umatnya. Kalau hidup kita mau mulia di hadapan Tuhan, kita rela melayani sesuai dengan kehendaknya. Apa saja yang Tuhan kehendaki kita rela melayani. Bahkan kalau Tuhan menghendaki kita berkorban, berkorbanlah dengan sukacita. Karena itu merupakan salah satu kemuliaan kehidupan umat Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sekalian, William Carey dari Inggris ini seorang yang pernah disebut sebagai Bapak Gerakan Misi Modern. Bapak Gerakan Misi Modern. Siapa ini William Carey? Sekalian, beliau pernah bermisi di India selama 41 tahun tanpa cuti. 41 tahun di India tanpa cuti. Beliau pendiri Baptist Missionary Society dan pendiri Serampore College di India. Ya. Ia banyak menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah di India. Beliau tercatat sebagai orang yang pernah Tuhan pakai membawa 700 orang India dibawa kepada Yesus sebagai juru selamat.
Ya, beliau melayani abad ke-18 di India. Seorang dari Inggris yang membawa keluarganya. Walaupun ada banyak pengorbanan, sangat banyak pengorbanan. Tapi beliau disebut sebagai bapak gerakan misi modern. Puji Tuhan. Ini adalah orang-orang yang meneladani pengorbanan Yesus. Pelayanan dan pengorbanan Yesus. Beliau adalah salah satu orang yang dapat kemuliaan dari Bapa surgawi. Puji Tuhan. Kemudian yang keempat adalah kemuliaan melalui mujizat-mujizatnya. Mujizat yang Yesus lakukan itu memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Oke, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dari mujizat-mujizatnya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dengan melakukan mujizat, itulah salah satu cara Yesus dimuliakan. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Terus sekalian, nah, tanda-tanda mujizat bukan untuk kemuliaan manusia, ini penting sekali. Oh, si A hebat, si B hebat, pendeta A hebat, penginjil A hebat. Bukan. Tanda-tanda mujizat itu bukan untuk kemuliaan manusia. Tapi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Sebab segala kekuatan, segala kemampuan dari Tuhan saja. Bukan untuk manusia, bukan untuk pendeta. Segala fakta mujizat ditentukan oleh kehendak Tuhan. Nah itu. Ditentukan oleh kehendak Tuhan. Ada sebagian orang berkata, kalau kamu beriman, ada mujizat. Oh sekalian, fakta mujizat ditentukan oleh kehendak Tuhan saja. Bukan oleh permintaan dan doa orang-orang tertentu yang biasa disebut manjur. Nah, kalau panggil orang itu, panggil pendeta itu, panggil penginjil itu, doanya manjur. Tidak, saudara. Yang menentukan mujizat bukan doa manusia, tapi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan saja. Bukan permintaan dan doa dari orang tertentu yang disebut manjur. Tidak. Rasul Paulus yang pernah dipakai Tuhan untuk melakukan banyak mujizat. Bahkan membangkitkan Eutikus yang mati. Lihat Kisah Rasul 20 ayat 9 dan 10. Ya. Namun Tuhan izinkan Paulus mengalami duri dalam dagingnya. Yaitu kelemahan pada tubuhnya. Penyakit pada tubuhnya. Yang Tuhan dengan sengaja membiarkan Paulus mengalaminya. Dan Tuhan tidak sembuhkan. Kenapa? Tuhan kan mampu sembuhkan. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Pada Tuhan pernah pakai Rasul Paulus bahkan menyembuhkan, bahkan membangkitkan Eutikus yang mati. Kenapa Paulus mengalami duri dalam daging, kelemahan pada tubuhnya? Tuhan tidak angkat duri itu. Kenapa? Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Alasannya adalah agar Paulus tidak menyombongkan diri. Ini penting. Agar Paulus tidak menyombongkan diri. Lihat 2 Korintus 12 ayat 7. Ini penting sekali, sekalian. Oke. Nah, kemuliaan yang kelima adalah kemuliaan ajaran Yesus. Kemuliaan ajaran Yesus. Lihat Matius 7 ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka, sebagai orang yang berkuasa. Yesus mengajar itu berbeda dengan pengajaran ahli Taurat, sebab Yesus mengajar dengan kuasa dari Roh Kudus. Ya. Yesus mengajar bukan sekedar teori, tetapi fakta nyata. Ya, sebagian orang hanya berteori saja, tapi nggak ada faktanya. Tapi Yesus lain. Yesus mengajar bukan sekedar teori, tapi fakta yang nyata. Hidupnya berintegritas tinggi. Ya, firman itu telah menjadi daging. Bukan firman itu bukan berhenti di mulut saja, di perkataan saja, atau di otak saja, atau
firman itu bukan hanya diterima di hatinya saja, tapi firman itu telah menjadi daging. Ya, berarti kehidupan Yesus dengan firman itu menjadi satu, sehingga hidupnya berintegritas tinggi, sangat tinggi, paling tinggi. Ya. Dalam kehidupan dan pelayanannya, firman yang diajarkan telah menjadi daging. Ini penting. Firman itu diajarkan, tapi menjadi daging, ya, menjelma dalam kehidupan dan pelayanannya. Puji Tuhan, ya. Sehingga antara kehidupan dan pelayanan Yesus tidak ada dualisme dengan sang firman yang dia ajarkan itu. Ya. Dikatakan dalam Yohanes 1:14, the word became flesh. Firman itu menjadi daging. Telah mendarah daging dalam kehidupan Yesus. Puji Tuhan. Biar hidup kita pun sama. Sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang Kristen biasa. Biarlah firman yang kita pernah baca, yang pernah kita dengarkan, itu mendarah daging. Menjelma dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang tidak melihat satu dualisme antara firman yang kita sampaikan, yang kita terima, yang kita dengar, dengan kehidupan kita sehari-hari. The word became flesh. Firman menjadi daging. Oke. Yang keenam, kemuliaannya terlihat dari etika dan moralitasnya. Kemuliaan Tuhan itu terlihat dari etika dan moralitas Tuhan. Lihat 1 Petrus 2 ayat 22 dan 23. Dikatakan apa? Ia, yaitu Yesus, tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dalam Yesus nggak ada dosa kecil, dosa besar. Ini kan bohong-bohong kecil lah, manusia lah. Tidak. Dalam Yesus tuh dikatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu sekalian, salah satu contoh yang pernah dipakai Tuhan adalah Bunda Teresa. Sekarang beliau sudah dipanggil Tuhan, ya. Pernah melayani sekian lama di Calcutta, India. Ya. Cuma kita perlu ingat, para santo atau santo yang disebut oleh sebagian kelompok, ya, kita perlu ingat, mereka bukan tanpa dosa. Hanya Yesus yang tanpa dosa. Tapi para santa dan santo bukan tanpa dosa. Tapi dianggap berjasa besar dan disahkan oleh Paus dan timnya. Ya itu bedanya sih. Kalau Yesus sungguh-sungguh tanpa dosa. Perkataannya, perbuatannya, pemikirannya. Tapi para santa dan santo bukan tanpa dosa. Tapi mereka dihormati karena jasa mereka. Ya. Oke. Ya, ketujuh. Kemuliaan Yesus pada waktu disalibkan. Pada waktu Yesus disalibkan, selama sekian jam itu, luar biasa, penderitaannya luar biasa. Kedua tangannya dipaku di atas salib. Kepalanya dikenakan mahkota duri, punggungnya penuh dengan darah kan dicambuk puluhan kali. Kakinya dipaku juga. Dan begitu banyak orang di bawah sana. Oh, begitu menghujat dia. Ya, di bawah sinar matahari yang terik itu. Luar biasa. Yesus tidak bersungut-sungut. Tapi malah memberkati orang lain. Kemuliaannya pada waktu beliau disalibkan. Bahkan perkataan pertama yang Yesus ucapkan, Bapa ampunilah mereka. Tidak dikatakan Bapa ampunilah aku. Itu perkataan kita manusia yang berdosa. Bapa ampunilah aku. Ampunilah kami. Tapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Sehingga pada waktu disalib perkataan pertama yang diucapkan Yesus adalah Bapa ampunilah mereka. Orang-orang yang gak ngerti. Yang menyalibkan Yesus. Luar biasa. Kepada penjahat yang
Tidak disebutkan sebelah kanan atau kiri, tapi salah satu penjatuh bertobat. Dan kemudian Yesus berkata apa? Pada hari ini juga, bukan besok, bukan lusa, pada hari ini juga engkau yang bertobat akan bersama dengan aku di Firdaus. Puji Tuhan. Ini kemuliaan Yesus pada waktu beliau disalibkan. Tidak ada kata sungut-sungut, bahkan perkataan yang begitu luar biasa indah dan mulia dikatakan pada waktu Yesus di atas salib. Dan bahkan Yesus bisa berkata kepada Bunda Maria, mama daripada Yesus sebagai manusia. Dia berkata, ibu inilah anakmu. Karena waktu itu saudara Yesus, pada waktu Yesus disalibkan, belum percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Belum percaya Yesus itu anak Allah yang hidup. Mereka begitu mentertawakan Yesus pada waktu itu. Sehingga waktu itu Yesus memperhatikan, kalau aku mati, siapa yang akan memperhatikan ibuku? Maria ini. Lalu dia titip kepada salah satu muridnya, yaitu Yohanes, yang ada di bawah salib Yesus. Dia berkata kepada Bunda Maria, ibu ini anakmu. Maksudnya, karena saudaraku sampai sekarang belum percaya aku, ya, sekarang aku titipkan engkau kepada muridku. Ibu ini anakmu, ini Yohanes. Walaupun dia bukannya anak kandung, tapi dia adalah salah satu muridku yang dekat. Dan dia berkata, ibu ini anakmu. Dan dia berkata kepada muridnya kepada Yohanes itu, inilah ibumu. Maksudnya terima beliau sebagai ibumu. Luar biasa ya. Yesus yang sedang menderita luar biasa di atas salib. Yesus masih memperhatikan akan kebutuhan orang lain. Dalam hal ini kebutuhan ibu manusiawi. Puji Tuhan. Kemuliaannya pada waktu disalibkan. Puji Tuhan. Ya. Kemudian yang berikutnya. Yang ke-8. Kemuliaan saat kematian Yesus. Saat kematiannya Yesus dibuktikan, dinyatakan kemuliaannya. Matius 27 dikatakan Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Maksudnya dia mati secara manusia ya. Dan lihatlah dikatakan, tabir bait suci terbelah dua. Tabir yang memisahkan ruang suci dengan ruang maha suci itu dipisahkan oleh tabir itu terbelah jadi dua. Maksudnya apa? Setiap orang bisa datang kepada Allah yang maha suci. Ya. Lihatlah tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Dan selanjutnya, dan dikatakan kepala pasukan Romawi itu dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Mereka yang menjaga Yesus yang disalibkan itu, ketika melihat itu mereka jadi sangat takut. Lalu berkata, ini perkataan daripada orang-orang non-Yahudi ya, prajurit Romawi. Berkata, sungguh Yesus ini adalah anak Allah. Luar biasa. Ini perkataan daripada orang yang menyaksikan Yesus yang disalibkan. Aneh kalau ada sebagian orang nggak percaya dan berkata Yesus itu bukan anak Allah. Ya, diketawain oleh iblis yang mengaku Yesus itu anak Allah. Ya, dan ini prajurit-prajurit Romawi 2000 tahun lalu yang menyaksikan Yesus yang disalibkan. Ketika Yesus mati, menyerahkan nyawanya, mereka berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Puji Tuhan. Itulah kemuliaan saat kematiannya. Kemuliaan Yesus saat kematiannya. Yang ke-9 adalah kemuliaan saat kebangkitannya. Lihat Matius 28 ayat 1-6a. Dikatakan, setelah hari Sabat lewat, yaitu hari Sabtu, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu,
Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, kubur Yesus ya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Namun malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu yang datang mau memberikan rempah-rempah, ya, jangan kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di kuburan ini, sebab ia telah bangkit. Puji Tuhan. Ia telah bangkit. Mari lihatlah tempat ia berbaring kosong. Karena Yesus telah bangkit. 3 hari ia mati, 3 hari kemudian bangkit. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena Yesus sudah menang dari kuasa maut. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu sekalian, kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh ratusan orang sekaligus. Jadi bukan isapan jempol. Nah, dalam perkara hukum, sesuatu dianggap sah jikalau disaksikan oleh minimum 2 orang. Ini Yesus disaksikan oleh ratusan orang. Kebangkitannya itu bukan isapan jempol. Fakta sejarah. Penting sekali. Bahwa ia, dalam 1 Korintus 15 ya, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, itu Petrus, dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, lebih. Kita tidak tahu secara jelas, secara pasti ya. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal dunia. Ini kata tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15. Oh, saudara sekalian, jikalau kebangkitan Yesus hanya isapan jempol saja, tentunya kekristenan sudah tidak ada lagi. Sudah dihapus oleh zaman. Tapi karena kekristenan, kebangkitan Yesus itu fakta sejarah, itu sungguh-sungguh dialami oleh murid-muridnya. Dikuatkan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk hidup memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Para murid Tuhan mengimani dengan bulat hati fakta kebangkitan Yesus. Diimani dengan bulat hati fakta kebangkitan Yesus. Sungguh hal itu bukanlah berita bohong. Ya. Taruhannya sungguh-sungguh tidak main-main, tetapi nyawa mereka sendiri. Tapi mengapa mereka berani dan rela mati martir? Karena mereka percaya pada fakta sejarah bahwa Yesus itu sungguh-sungguh pernah mati, 3 hari kemudian bangkit dan tidak mati lagi. Sungguh satu hal yang menguatkan iman mereka. Puji Tuhan. Dan yang terakhir saudara sekalian, kemuliaan saat kenaikannya. Saat kenaikannya. Kenaikannya bukan disaksikan oleh 1 orang, tapi disaksikan oleh para muridnya. Lebih dari 2 orang. Bahkan belasan orang. Kisah Rasul 1 ayat 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kalian akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi fakta kenaikan Yesus ke surga itu bukan isapan jempol, tapi disaksikan oleh banyak muridnya. Puji Tuhan. Puji. Terus sekalian, sekarang ini ada beberapa orang yang mengklaim diri pernah ke surga. Akan ada seorang pendeta almarhum yang pernah mengklaim, saya pernah naik turun surga berkali-kali. Ya. Apakah itu benar? Apakah itu fakta yang sesungguhnya? Kita nggak ngerti.
Karena memang nggak ada saksinya, hanya dia sendiri yang mengklaim. Ya. Ada orang yang disebut nabi, mengklaim diri saya ke surga, tapi nggak ada saksinya. Dalam perkara hukum itu sungguh-sungguh tidak kuat. Minimum ada 2 orang saksi, ya minimum. Tapi Yesus yang naik ke surga disaksikan oleh para muridnya, ya, dan oleh para malaikatnya. Lalu sekarang ini suatu hal yang penting. Yesus, apa yang Yesus lakukan dan mujizat yang Yesus lakukan dan segala fakta mujizat dalam hidupnya itu sungguh-sungguh fakta sejarah yang bukan isapan jempol belaka. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Biarlah pada hari ini di mana kita memperingati akan kenaikan Yesus ke surga, iman kita kembali dikuatkan, diteguhkan, dan semangat kita melayani dan memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi bagi Tuhan. Dikobarkan kembali semangat kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Yesus kemuliaanmu penuhi hatiku. Yesus kemuliaanmu berkati hidupku. Kemuliaan-Mu penuhi hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Angkat tangan kananmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
Segala puji dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh bangga karena percaya dan menyembah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami. Tuhan Yesus Sang Firman Allah yang kekal. Tuhan Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, yang pernah hidup selama 33,5 tahun, kemudian rela mati di salib untuk menggantikan kami orang berdosa, telah bangkit dan tidak mati lagi, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Sungguh anugerah-Mu. Dan kami mengharap ke depan, karena pada satu kali, pada waktu yang Tuhan tetapkan, Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kali untuk menjemput umat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kuatkan iman kami, teguhkan hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk.